Nih buka hadis 1058 pas lagi dan ini malatan ada ya semangat ini kita balik lagi ke sana gimana penyemangat ini ada ketemu 1058 ada قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس حسرة أشد الناس حسرة يوم القيامة rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Ngambilin kita nih. Rajulun alima ilman fantafa'a bihi man sami'ahu minhu dunahu. Imam Ibn Asakir rahimahullah an Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ini berkaitan dengan ta'lim. Baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyaddun nas. Apa asyad? Yang paling dahsyat, ya, yang paling dahsyat. Asyad itu dahsyat, ya. Yang paling dahsyat di antara manusia hasratan. Kalau bahasa orang Jawa itu gelo. Apa gelo itu mas? Kesal itu ya kata itu ya. Hasrat. Hasrah lain khusus lain hasar, tapi min asyaddun nas hasratan dengan tamyiz, ya, makanya mansubun ala tamyiz, ya. Yaumal qiyamah begini, paling dahsyatnya manusia hasratan, penyesalannya aja, ya, penyesalannya yang namanya nyesel nggak enak, ya. Jadi dia ada nyesel banget gua ngapain sama dia, nyesel banget. Sebaliknya nyesel banget gua ngapain sama dia, tergantung gua. Habis itu yang senang yang fenomenal. Mudah-mudahan kita punya tindakan itu jangan sampai ada, ya, sama hasrah itu samanya nadama, ya. Nadama nyesal, ya. Ada sedikit ijtihad wala taksal wala taku ghafilan fa nadamatul uqba liman yatakasalu, nadama, ya. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngasih apa, ya, ngingetin kita gitu, ya. Jangan sampai umatnya di hari kiamat banyak nyesel. Ini manusia, yang lain lagi kalau di surga. Asyadun nadamah di ahli jannah. Nisyanu zikir, ya. Dunia, asyadun nas sedahsyatnya manusia hasrotan penyesalannya yaumal qiyamati pada hari kiamat, dalam dino kiamat. Siapa itu? Nah, ini jadi khabarnya rajulun
adalah seorang laki-laki amkanahu apa memungkinkan hu akan si rajul thalabul ilmi opo ngeprih ilmu di dunia waktu dia hidup di dunia, tapi ternyata falam yatlubhu maka tidak mencari ya si rajul akan ilmu. Ini jangan kiamat dulu dan di kuburan yang awal yaumil akhirah sudah akan terjadi itu hasrah. Apa yang sudah dibaca di surat Al-Munafiqun, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini bentuk penyesalan. Ya ahadakumul fayaqul setelah menghembuskan nafas terakhir banyak itu mayit yang yaqul ngomong laula akhartani ya Allah seandainya engkau tunda ini usia saya bila ada yang qarib nggak usah banyak-banyak ya Allah 10 hari seminggu saya dikasih kesempatan hidup lagi. Apa yang akan saya lakukan ya Allah? Fa'asaddaqu maka saya akan banyak sedekah. Wa akum minas sholihin dan saya nggak mungkin keluar dari majelis mau ngaji terus saya. Oh, itu bentuk penyesalan kan? Begitu melihat azab untuk orang pelit, untuk orang yang tidak berusaha menjadikan dirinya golongan hamba Allah yang soleh, atau sebaliknya melihat betapa indahnya pahala sedekah dan betapa tingginya makom orang-orang soleh. Akhirnya dia ngomong kan, laula tani ya Allah tunda jangan sekarang ini mati. Tertarik saya dengan pahala yang telah engkau perlihatkan kepada saya dari amal soleh, dari puasa, dari zakat, dari sedekah. Ngeri saya melihat orang-orang yang pelit yang tidak mau menjadikan dirinya soleh. Begitu dahsyatnya itu azab. Maka saya berjanji kalau bisa hidup lagi as-sadaqah saya akan banyak sedekah. Wa akun minas sholihin dan saya akan jadikan diri saya golongan hamba Allah yang soleh. Tapi apakah ada artinya itu penyesalan? Ya, enggak ada ya. Kata Allah wa la yu'akhirallahu nafsan ila jaa ajaluha lan tidak akan yuakhir menunda ya, tidak akan memundurkan Allah nafsan akan satu jiwa ila jaa ajaluha apabila ajalnya sudah tiba. Terlambat kalau toh ngomongnya. Coba kemarin ngomong gitu, nggak nyesel terus sekarang. Nah, ya. Di antara penyebab nyesalnya seseorang ternyata kata baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar nyesel, makin sadid.
nyesel bingit ya kalau anak sekarang nyesel bingit Bang Raja. Ya Allah nyesel banget. Buat siapa itu? Rajulun. Maksud si rajul bukan hanya rajul ya, semua pokoknya abdun aja ya. Hamba amkanahu tolabul ilmi, memungkinkan buat dia waktu di dunia untuk mencari ilmu. Tapi falam yatlubu, ternyata dia tidak ambil kesempatan itu untuk mempelajari ilmu. Itu merupakan penyesalan yang hasrah syadidah ya, penyesalan yang amat sangat menyesal seseorang kalau di dunia memungkinkan ngaji nggak mau ngaji. Yang tidak ya. Ayo terangin dengan ilmu ya. Kalau ada ketemu kita hadisnya ayo tahun depan belum bisa kalian ini diajar imamin khotbah alahin hampir di kemampuan ya asyadun nasi hasratan yaumal qiyamati rajulun amkanahu, memungkinkan buat dia. Apa yang memungkinkan ini subjeknya ya, thalabul ilmi, untuk mencari ilmu di dunia waktu dia hidup di dunia. Otomatis kalau di akhirat dengan dari ilmu kabur jemaah. Tapi lam yatlubu, ternyata dia tidak ambil kesempatan itu, sehingga walaupun waktu banyak untuk ngaji, tapi dia nggak pernah mau ngaji. Nggak usah nuding orang ini berbedanya. Oh malah tidur gua, gak kesempatan nggak? Lu di mana? Nongkrong gua biasa gardu. Iya. Hanya untung kian, untung sultan ya. Inilah hadisan ini maaf itu bisa dikatakan habis waktu Abi buat ngaji, walaupun lihat ngobrol, Abi manfaatkan tuh buat ngaji ya, supaya tidak timbul hasrah. Yang kedua siapa? Yang kedua ini kita nih, rajulun alima ilman, seorang laki-laki yang akan dihinggapi sesal yang begitu dahsyat adalah alima ilman, dia mengetahui akan satu pengetahuan. Fantafa'a bihi man sami'ahu, ngambil manfaat bihi dengan ilmu si rajul tadi. Siapa yang intafa'a? Man sami'ahu, sapa wong kang wis ngarungu ya si wong hu ilman. Minhu, dari si rajul, dunahu, selain dia. Selain dia. Dunahu saliannya si rajul. Banyak ini hadis ya, udah ini aja. Jadi ada orang ngerti jadi kiai, kemudian dia ngajar jadi ustaz, ceramah, ya udah mulai ceramah kemana-mana. Orang-orang yang ngedenger ilmu dia ngambil manfaat, tapi dia sendiri enggak. Artinya apa? Ngerti, tapi nggak ngamal, malah yang ngamalin orang lain. Mas Yusma ngasih tahu istri malah ngamalin, Mas Yusma boten, nah itu termasuk itu. Yang paling dasar ya saya. Banyak ngajar kemana-mana, orang-orang pada ngambil manfaat dari ilmu Abi. Abi sendiri malas bawa bahaya. Jelas ya? Apa sesuai dengan kabura maqatan 'indallah taqulu ma la taf'alun. Ada hadis dan lu jangan kayak lilin. La takun kan ribalah, ada yang baca la takun kan dubala. Jangan jadikan dirimu seperti lilin. Gimana lilin kata kita itu? Yudi ulin nas wa yatahtari.
orang-orang jadi tudi memberi cahaya nasi untuk orang banyak, lilirnya sendiri obong kebakar. Lihat ya, alhamdulillah kita dikasih kesempatan walaupun hanya ya beberapa menit lah bisa ngaji, mudah-mudahan ini menyebabkan kita di hari kiamat nggak ada hasrat. Kalau nggak ada hasrat kan gimana sih nggak nyesel ya? Dia pokoknya gue mau nggak nyesel, orang lihat lebih dari ini semua. Ini gue semua tuh nggak ribet, gue nggak dulu orang. Apa? Hubungan apa yang kami hafal kemarin tuh? La yatahassan. La yatahassan ahlul jannah, lainnya gitu ya. La yatahassan ahlul jannah bil jannah illa ala sa'ah. Itu hadis ya. Illa ala sa'atin marrat alaihim wa lam yadhkuru ismallahi fiha. Di surga banyak yang nyesel. Yang masuk akal kan? Fasilitas di surga itu udah lebih dari apa bahasa overload, lebih dari kebutuhan. Tapi masih ada kelompok manusia yang menyesal walaupun udah di surga. Siapa itu? Adalah orang-orang marrat ala sa'atin, satu detik marrat melewati mereka waktu hidup di dunia. Di detik itu mereka tidak ingat kepada Allah. Apalagi kalau menit, apalagi kalau jam nyaman, apalagi kalau siang malam mabok. Bukan mabok itu, mabok dunia, mabok bini, mabok anak, mabok segala macam. Itu yang akan terjadi, akan mewujudkan sesal walau fil jannah, walaupun ada di dalam surga. Oke, balik ke sini ya. Asyadun nas hasrah, sedahsyat-dahsyatnya manusia. Tamyiz, apane nyesel ya. Yaumal qiyamah, ing dalam dino kiamat adalah rajulun, jadi khabar saja, seorang laki-laki yang amkana memungkinkan hu bagi si rajul talabul ilmi, popo ngeprih ilmu di dunia ing dalam dunia, falam yatruhu, tapi ternyata tidak mencari. Berat kan ya, sebab bicara ngaji itu nggak usah saya nyesel nggak nyamperin bapak saya itu bisa dosa itu, bapak saya lucu jangan. Udah yang namanya ngaji minal mahdi. Itu aja ya. Insyaallah al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Berbuat baik yang kita sekarang insyaallah bisa nutupin kejelekan-kejelekan yang pernah mengotori diri kita. Itu aja ya. Kemarin kita penuh dengan sial dan apes, insyaallah ke depan penuh dengan kebahagiaan. Gara-gara kita thalabul ilmi. Yang kedua, rajul alima ilman, laki-laki mengerti ilmu. Dengan mengerti ilmu dia akhirnya mengajar kepada orang banyak. Yang diajarin malah pada manfaat dengan ilmu dia. Dia sendiri tidak memanfaatkan ilmunya buat dirinya sendiri. Alhamdulillah ya. Tapi kepengen mana tadi yang khutbah itu, yang buat khutbah itu. Lalu at-taklim ba'da ta'allum ya. Kalau ngajar perlu belajar dulu, jangan sampai mengajar tanpa belajar. Nah itu, ini. Siapa yang kemarin udah banyak habis saya suruh khotbah ini ya. Ini ala kadar anak-anak mana kitabnya? Dibuka ya Pak. Buat bahan. Jangan sampai mengajarkan sesuatu tanpa belajar dulu. Berantakan. Tazkir ba'da tadakkur, ngingetin orang setelah kita ingat. Nah, kalau ngingetin doang kita kagak ingat, namanya orang mabok. Itu tadi ya. Asyadunal hasrah. Nah, ini buat bahannya. Sekaligus Abi juga pengen andil.
dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kalau bicara Id ya, lil mu'min khamsatu a'yad. Kalau kita bicara jujur wahai para jamaah Id, ternyata Sayyidina Anas punya pendapat yang mana Sayyidina Anas adalah orang yang sangat dekat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ada khamsah. Ikut tetap kadua wang beriman utawi 5 sakehe hari raya gitu ya. Buat orang yang beriman itu sebetulnya hari raya itu bukan hanya Idul Fitri, Idul Adha, tapi ada 5 hari. Ya, kalau Bapak dan Ibu sekarang ingin merasakan suasana ini sampai 5 kali bukan dalam setahun, dalam tiap minggu juga boleh ya. Al-awwalu, ngerti dah ya? Ayo pada perhatian. Yang punya kita silakan gitu, yang enggak nulis ya. Lil mu'mini itu tetap bagi seorang yang beriman khamsatu a'yadin 5 hari raya. Al-awwalu, yang pertama, mana hari pertama? Hari raya pertama. Kullu yaumin, setiap hari yamurru, lewat itu yom alal mukmini, atas seorang yang beriman, wala yuktabu alaihi dzambun, dan tidak ditulis atas itu si orang dzambun, satu bentuk dosa. Karena lebih susah dari Idul Fitri ini. Setiap hari itu bisa dikatakan Id. Buat siapa? Buat mereka yang pada hari itu aktif nggak bertugas untuk menulis kejelekannya. Itu udahlah. Itu lawan mana? Hilang itu malam. Ada? Ayo udah. Bagi dua aja. Bentar. Anda berhak untuk berhari raya saat hari Anda tidak Anda kotori dengan zam, dengan dosa. Aduh. Galikin. Apa artinya kita takbir hari ini kalau ternyata hari ini kita penuhi dengan dosa? Sedikit bahan, kalian sudah sarjana semua, tinggal ngolah dah ya. Maka fahuwa yaumu Id, itu hari pertama tuh. Setiap hari seorang yang beriman berarti di dalam suasana hari raya, saat dirinya tidak ditemukan apa tadi, dosa yang mengotori hidupnya, itu hari Id buat dia. Yang kedua, wasani al-yawmul ladzi yakhruj fihi minad dunya bil imani wasyahadah wal ismah min kaidi syaitan fa huwa yawmul. Ini yang penting ya. Ini harus sama-sama kita berupaya untuk kita raih. Id yang kedua al-yawm, satu hari, alladzi yang yakhruju, keluar si mukmin fihi, di dalam hari tadi, minad dunya, dari kehidupan dunia, keluarnya bil iman, dengan membawa iman, wasyahadah, mulutnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wal ismah, dan hari itu saat berada di area sakaratul maut ternyata dia merupakan hamba Allah yang dijaga dari kaidus syaitan. Ya Allah, ini yang sangat menentukan seseorang untuk meraih suasana ini. Oke lah, untuk singkatnya, saat kita hembuskan nafas terakhir atau saat kita sakaratul maut, ternyata
kita bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu pengaruhi jamaah. Ya. Jangan bangga dengan baju baru, jangan bangga dengan pakaian yang serba baru, tapi bangga kalau Anda bisa keluar dari dunia ini dengan al-iman. Ingat dikasih batu saja yang Abi udah ajarin dulu, bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala an, apa tamamun nikmati al-mautu ala Islam. Habis sering ngomong, jangan ngomong sukses lo dengan adanya lu diangkat jadi orang kaya, adanya lu jadi pejabat tinggi, adanya lu beranugerah dengan segala macam fasilitas hidup. Sebab suksesnya seseorang, kata Al-Imam Ali, kalau dia beriman kepada Allah, lihat sakaratul mautnya, kalau keluar kalimat la ilaha illallah, berarti pada sukses di sisi Allah. Berat nih sekawan emang ya. Ya emang ngaji mah berat. Ayo udah berat. Kalau bawa berat kan, kalau bawa berat kan keringetan, sehat. Oke, ya satu tuh. Silakan nanya kalau nggak ya. Yang pertama adalah hari di mana kita tidak berbuat dosa, itu adalah hari raya. Lebih gede lagi dari itu adalah hari raya saat orang keluar dari alam dunia dengan beriman kepada Allah dan terucap kalimat la ilaha illallah, dan dia tidak bisa digoda oleh bisikan iblis dan rayuan syaitan. Setiap hari a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Yang ketiganya di hari kiamat ya. Wasalis al-yawmul ladzi yujawiz bihi sirat wa ya'man min ahwalil qiyamah wa yakhrus min aydil khusum waz zabaniyah fa huwa yawmul Id. Yang dikatakan Idul hari raya Id itu, kata Sayyidina Anas, saat Anda yujawiz ya, melewati fihi di dalam hari itu as-sirata akan siratul mustaqim wa ya'man, dan dia mendapat keamanan min ahwa ya, pakai hak dulu ya, dari dino kiamat gitu ya, dari repotnya hari kiamat, wa yakhrus, dan dia mulus selamat min aidil khusum, dari tangan-tangan penjaga para malaikat penjaga api neraka, wazabaniyah sama dengan malaikat zabaniyah. Arti malaikat zabaniyah itu malaikat yang menjaga neraka. Berapa itu? Tiga ya. Warabi. Susah ya. Al-yawmul ladzi yadkhul fihi al-jannah wa ya'man minal jahim. Hari raya itu adalah seorang yang beriman, yadkhul fihi al-jannah, masuk al-mu'min fihi, di dalam hari tadi al-jannata akan surga, wa ya'man, dan dia aman minal jahim, dari segala siksa yang ada di neraka, yang ada di neraka jahim. Ketiga. Yang kelima, al-khamis, yang kelima, al-yawm alladzi yanzur fihi ila rabbih fa huwa yawmun indah. Id yang paling gede saat seorang hamba bisa melihat langsung zat Allah subhanahu wa jalla jalaluhu wahdahu ya. Warzuqna nazara ila wajhikal karim ya, sebab tidak semua ahli surga bisa ketemu Allah.